Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat DPR mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung ad hoc pada Mahkamah Agung. Dan kita akan tergabung bersama rekan kami korespondensi Indonesia Teddy Suhari di sana. Selamat siang, Teddy. Jadi bagaimana fit and proper test sejauh ini? Apa yang bisa Anda highlight? Selamat siang Bram dan pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa pihak Komisi 3 DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dan juga calon hakim agung ad hoc. Di tahun 2025 ada sebanyak 16 orang calon yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan bersama pihak Komisi 3 DPR RI, dan ini merupakan hari yang ketiga dalam tahap proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Dan kalau melihat prosesnya ini hari ini sampai di jam saat saya melaporkan ini sudah ada 2 orang yang hari ini kembali melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan ini, di mana yang pagi tadi ini sudah dilakukan fit and proper test bagi Julius Panjaitan, ini calon hakim agung. Kalau dilihat dari latar belakangnya adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan sudah dimulai pada jam 10 pagi tadi dengan topik makalah calon yang dipaparkan tadi, ini mengenai keadilan restoratif dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Sementara yang kedua yang saat ini tengah atau sekitar 5 menit lalu baru saja menjalani uji kelayakan dan kepatutan adalah Alimin Ribut Sujono, ini Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Seperti kita tahu bersama pemirsa bahwa uji kelayakan dan kepatutan bagi calon hakim agung ini digelar sejak tanggal 9 September hingga tanggal 16 September pekan depan. Dan kalau dilihat dari prosesnya, ini artinya sudah selama 3 hari Bram dan pemirsa, dan di hari kedua kemarin ada 3 orang calon hakim agung dan juga 1 calon hakim agung ad hoc yang sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Di antaranya adalah Triyono Martanto, kemudian Diana Malemita Ginting, dan juga Bonifisius Nadia Arwibowo. Yang menarik kemarin Triyono Martanto calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, dalam paparannya ia melaporkan atau menyoroti soal praktek base erosion and profit shifting oleh perusahaan yang telah mengerus pendapatan negara dengan memanfaatkan celah dan ketidakselarasan peraturan pajak antar negara untuk mengalihkan laba yuridiksi dengan tarif pajak rendah atau tanpa melakukan pembayaran pajak. Dan dari latar belakangnya, Triyono Martanto ini yang ditanya anggota Dewan, ini ternyata sudah mengikuti seleksi calon hakim agung sebanyak 5 kali. Tahun ini merupakan yang kelima. Ketika ditanya oleh anggota DPR kenapa begitu antusias, apa latar belakangnya sehingga dia sampai yang kelima kali ini mengikuti fit and proper test calon hakim agung. Tadi kemarin Triyono menjawab bahwa ada motivasi karena dorongan dari berbagai pihak, koleganya di tempat dia bekerja, termasuk di Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Pajak. Triyono juga mengatakan sebenarnya dia sudah mencoba memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa mendaftar mengajukan diri sebagai calon hakim agung, namun ternyata dia sendirilah yang lebih banyak didorong oleh rekan-rekannya untuk bisa bertugas di Medan Merdeka Utara atau di gedung Mahkamah Agung. Dan alasan lain bahwa dia juga sering terlibat sejumlah kelompok kerja atau pokja seperti proses pengalihan satu atap pengadilan pajak ke Mahkamah Agung, dan juga karena sering berinteraksi di MA, itu merupakan salah satu motivasinya sehingga sampai tahun 2025 ini tercatat sudah yang kelima kalinya bagi Triyono untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Agung. Sementara calon hakim ad hoc lainnya yang juga sudah menjalani fit and proper test pada hari Rabu kemarin adalah Bonifasius Nadia Arwibowo. Ini membahas pertanggungjawaban pemberian perintah dalam hukum humaniter atau hukum perang. Boni mengatakan bahwa sebenarnya dalam makalahnya yang disampaikan, pertanggungjawaban atau atas hanya dibebankan kepada petugas pelaku yang di lapangan saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bagi atasan atau komandan atau memberikan perintah, atau secara fakta ini disebut sebagai dalam sebuah peristiwa
yang melibatkan aparat di lapangan. Dan juga kalau kita melihat pada hari pertama, Bram dan pemirsa, ini sudah ada juga 4 calon yang bergantian melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Mahkamah Agung. Di antaranya mereka adalah Heru Purnomo, kemudian Budi Nugroho, Anas Mustaqim, dan juga Hari Sugiharto. Dan proses fit and proper test ini berlangsung tadi pada pukul 10, dan kalau melihat jalannya proses fit and proper test 2 hari sebelumnya, ini dilakukan atau digelar sampai sore hari sekitar pukul 5 sore, dan pihak Komisi 3 DPR ini meminta komitmen dan menguji integritas para calon. Sebaliknya juga para calon nanti mengungkapkan pendapatnya soal sistem peradilan di tanah air. Dan kalau juga diketahui bahwa fit and proper test ini dilakukan prosesnya terbuka untuk umum. Tiap kandidat punya waktu selama 90 menit dan 15 menit diantaranya ini menyampaikan visi dan misi termasuk pengenalan diri sebelum nanti masuk ke pendalaman sesi tanya jawab antara anggota Komisi 3 DPR RI dengan setiap para calon. Bram. Baik, terima kasih atas laporan dan juga insight dari Anda. Teddy Zuhari melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Selamat kembali bertugas.